dengan saya Ica Elizar. Saya baru saja habis melakukan olahraga di rumah ya, karena kita masih dalam masa PSBB, jadi kegiatan di rumah aja. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Mutia, personal trainer saya. Kita akan bahas mengenai jenis-jenis olahraga apa aja yang cocok untuk dilakukan di rumah dan protokol dalam melakukan kegiatan olahraga di rumah. Ya, oke. Yuk. Kita akan ngobrol dengan Mbak Mutia. Di sini udah ada Mbak Mutia. Hai. Halo Dokter Ica, apa kabar? Baik. Nah, kita tadi kan udah olahraga nih. Iya. Kita mau ngobrol dulu tentang protokol dalam melakukan olahraga. Iya. Jadi gini kan, maksudnya karena Mbak Mutia kan datang ke rumah saya, tentu ada protokol yang harus kita lakukan supaya ya kita sama-sama aman. Iya, apa aja sekali. yang harus dilakukan? Pertama harus tetap jaga jarak, itu udah pasti. Ya. Yang kedua pakai masker, antara dua-duanya yang pakai masker atau satu orang cukup. Yang ketiga, kalau memang bisa ada alat yang dibawa itu disemprot dulu. Jadi semua peralatan kita Harus disemprot desinfeksi alkohol. dulu. Iya. Ya. Bisa dari dumbbellnya atau Yes. matrasnya, Yes. atau misalnya ada alat bantu lain ya. Apa Iya, tuh namanya alat yang balik elastic band. Ya, elastic Nah, band. itu bisa jadi alat dari yang punya rumah, kliennya Dokter Ica, atau alat dari aku. Jadi semuanya harus disemprot. Ruangannya juga harus disemprot dulu. Jadi kita steril dulu semuanya. Nah, kita juga harus ngecek kondisi tubuh kita. Kalau misalnya kita dalam kondisi sakit, agak demam atau nggak Iya. enak badan, sebaiknya ditunda aja. Iya. Ya, sebaiknya Betul memeriksakan sekali. kesehatan dulu. Tapi kalau dari kita sih emang rutin ya, selalu memeriksakan kesehatan, Betul. rapid test minimal atau swab test. Iya. Kalau olahraganya sendiri, yuk sambil duduk yuk. Yuk. Nah, Oke. latihan apa aja sih yang bisa kita lakukan kalau olahraga di rumah aja? Oke, kalau dari WHO itu kan menyarankan olahraga yang ringan, kardio ringan seperti berjalan, berlari, naik turun tangga. Tapi kan kardio tuh banyak banget dan levelnya tuh beda-beda tiap orang kan. Jadi kalau bisa, kalau udah bisa lari ngapain jalan? Lari aja. Kalau bisa naik turun tangga ngapain jalan gitu kan. Kalau bisa kardio core aja, jangan jalan gitu kan. Tapi sebelumnya memang mobility training itu penting sekali supaya badan kita itu agak berkurang cenat-cenut dari kakunya. Saat kita PSBB kan kebanyakan nonton TV, duduk di rumah itu kan nggak banyak bergerak. Mager Nah, ya? itu iya mager. Nah, Gitu. ini kalau tahap-tahapannya kan kita harus ada pemanasan dulu. Iya. Habis itu mungkin ritmenya pelan-pelan dulu. Iya, Ya, gitu betul. ya. Nah, pemanasan itu penting sekali sebelum melakukan olahraga untuk memanjangkan otot, mempersiapkan otot dan persendian kita. Nah, jadi latihan tidak ada cederanya, itu yang harus dilakukan sebelum dan sesudah olahraga. Gitu. Jadi sebelum olahraga, tapi disesuaikan juga ya dengan kondisi fisik atau Iya. kondisi tubuh ya. Iya, ingat usia. Ingat usia. Mm-mm. Nanti tahu-tahu cedera lutut. Iya, hati-hati Cedera bagi yang pinggul. lututnya lemah kan dok. Iya. Ada orang lututnya udah osteo, ada orang yang ternyata dia punya sakit pinggang. Makanya itu dimulai dari olahraga yang ringan seperti disarankan oleh WHO, baru dinaikkan perlahan. Itu level fitnessnya. Oke. Jadi untuk misalnya yang baru pemula nih, ada saran nggak? Apa dulu yang mulai dikerjakan? Kalau belum pernah olahraga sama sekali, jalan dulu, nggak apa-apa. Jalan Sekitar berlari. rumah apa di dalam rumah aja ya? Area rumah aja, kalau bisa. Kan jalan juga sebenarnya ada jalan di tempat loh. Oh ya, Iya, bisa jalan di tempat. jalan di Kalau tempat masih. Oh ya, ada kita jalan. gerakan-gerakan kanan, kiri, depan, belakang, itu aja sudah dihitung sebagai kardio. Oh, itu juga udah lumayan. Iya, bakar jadi kalori. sebenarnya latihan itu tidak perlu luas, tidak perlu area yang besar. Kecil nggak apa-apa bisa. naik turun tangga juga oke. Iya. Kalau punya tangga ya boleh nih. Atau yang punya undakan gitu kan yang naik turun naik turun. Betul, juga itu udah bisa. lumayan ya.
Oke, yang Gitu. penting konsisten, rutin kita Iya. lakukan ya. Olahraga itu kan konsistensi. Betul. Kita udah berapa tahun ini? Mau 2 ya? Mau 2 tahun? Mau 2 tahun. Wow, kelihatan di. Ya, sebenarnya sih banyak bolong-bolongnya juga, tapi ya konsisten Kesibukan. lah ya. Iya, pasti setiap minggu ada olahraganya ya, Mm-mm. minimal sekali. Jadi kalau kalian di rumah aja ini kan selama masa PSBB, jangan sampai nggak ada olahraga. Iya. Jadi tubuh kita tetap harus bergerak. Yes, ya. betul. Tubuh kita tetap sehat karena imun juga bagus kalau kita olahraga. Iya, betul Iya, banget, menaikkan imun sistem. betul. Jadi bukan cuma dari asupan makanan yang bergizi aja, tapi juga harus ditunjang dengan kegiatan aktivitas fisik, berolahraga ya. Iya, betul sekali, dokter. Ada saran buat penonton di rumah? Jadi gini, ya, pertama itu kalau latihan, pertama pemanasan dulu. Jangan lupa pemanasan dan pendinginan itu penting. Kedua, hati-hati terhadap persendian yang ternyata kita punya sakit sendi kalau kita nggak tahu. Jadi pelan-pelan dari awal dulu. Perhatikan hal seperti itu, gitu. Kalau misalnya nggak bisa olahraga, misalnya karena nggak tahu gerakannya harusnya kayak gimana ya, kan bisa panggil personal trainer. Betul. Atau bisa juga lihat di YouTube juga banyak. YouTube kan? banyak banget. Coba Google aja cardio for beginner. Itu udah bagus kok. Iya. Coba dulu. Tapi kalau orangnya nggak rutin, nggak konsisten, sebaiknya pakai personal trainer aja karena ada yang olahraga, ada yang ngingetin gitu ya. Betul, memang harus ada yang nanyain, ayo kapan lagi. Iya, Gitu. oke. Sampai ketemu lagi. Nanti kalau kalian ada yang mau ditanyakan, boleh komen di bawah ini atau boleh hubungi Mbak Mutia. Ini ada Instagramnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Sampai jumpa.